Tiap-tiap bias pasti akan semu. Bertemu kesenangan yang memperdayakan. Beruntungnya aku. Dia tidak pernah menyia-nyiakanku. Halo, Assalamualaikum. Aku Natasha Rizky. Aku akrab dipanggil Aca. Aku adalah seorang ibu dari 3 anak. Dan saat ini aku sedang cenderung fokus sebagai penulis. Aku sudah menerbitkan 3 buku dan saat ini sedang promo book tour buku terbaru aku, Ternyata Tanpamu. Aku tuh 5 bersaudara. Aku anak yang paling kecil dan aku tuh anak telat banget. Mami aku tuh ngelahirin aku umur pada saat 41 tahun. Jadi aku si bungsu, literally si bungsu. Kakak aku tuh udah jaraknya sama aku 20 tahun sendiri yang pertama. Salah satu yang bikin aku senang di rumah itu adalah aku sering banget main masak-masakan dari tanah sama rumput. Jadi itu adalah hal yang aku bisa kenang. Soalnya aku nggak tahu mau mainin apa lagi, jadi aku cari-cari aja gitu, batu, rumput, tanah yang ada di rumah, terus bunga-bungaan. Orangnya suka berimajinasi gitu. Jadi aku sering banget berkreativitas dengan diri sendiri aja gitu. Jadi aku merasakan banget jadi anak-anak. Aku tuh bandel banget. Bener-bener bandel tuh dalam arti beneran bandel anak kecil. Gak bisa dibilangin. Beneran kayak kalau lompat-lompat meja, itu meja kaca. Dan itu kacanya udah retak. Udah dibilangin jangan lompat. Tapi masih juga lompat-lompat di situ. Akhirnya berdarah gitu. Pokoknya ngeyel banget. Jadi mungkin itu satu hal yang perlu aku syukurin karena aku merasakan jadi anak-anak seutuhnya pada saat itu walaupun aku punya luka yang banyak gitu. Pada saat aku lahir di masa kejayaan kedua orang tua aku tuh lagi turun. Aku yang paling gak kebagian si masa kejayaan orang tua aku itu gitu. Jadi aku benar-benar dihadapkan dengan fakta bahwa ya ujiannya adalah tentang materi gitu. Bahwa aku harus hidup dalam kesederhanaan dan aku harus hidup nomaden. Jadi aku harus pindah-pindah rumah. Jadi tiba-tiba keluarga aku tuh, maksudnya mami aku tuh bener-bener kita pindah rumah untuk bisa bertahan hidup gitu. Nah pada saat itu aku masih ingat banget. Waktu itu aku masih kelas 6 SD, aku udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan tuh, kenapa harus kayak gini, kenapa kok Aca nggak bisa beli ini, kenapa kok Aca gini, kenapa kok teman-teman Aca dijemput pakai mobil, kok Aca enggak. Dan kebetulan mami aku sama papi aku juga hubungannya kurang baik pada saat itu, jadi juga gitu aku nggak begitu dapat banyak figur ayah yang cukup pada saat aku umur sampai 32 tahun karena ayahku juga udah wafat. Kebetulan papi aku itu eksekutif produser di salah satu PH dulunya. Terus papi aku bilang aku mau diajak casting waktu itu. Terus akhirnya Aca casting pertama kali itu kelas 6 SD, casting FTV. Ya udah di situ mulai akhirnya itu pertama kalinya aku main FTV. Sampai akhirnya mulai banyak agensi-agensi yang ngedeketin aku. Ya mulailah casting iklan. Di situ juga pertama kali aku kenal iklan. Ya udah dapet iklan beberapa kali. Tapi itu kan capek banget ya. Capek banget karena sehari itu aku harus casting itu 4-5 kali dalam sehari. Dan itu harus naik bis dan segala macam gitu-gitu kan. Karena tuh casting iklan tuh dapetnya susah banget pada saat itu. Jadi apalagi kalau udah ada kompetitor si A, si B, si C, biasanya tuh kalau udah nunggu gitu kayak wah ada dia, pasti gue gak bakal dapet nih kalau ada dia gitu. Sampai akhirnya aku sebel banget sama mami aku bilang kayak kenapa sih Aca harus jadi sumber uang. Aca gak seperti teman-teman Aca yang gak kerja pada saat Aca umur segini gitu. Terus mami Aca tuh tegas banget orangnya, Masya Allah, Allahumma barik. Mami tuh bilang gini, sekarang pilihan itu ada di tangan kamu. Kamu mau gini-gini aja hidupnya, ya udah terima ya dengan keadaan kayak gini. Tapi kalau kamu mau bangkit, mami temenin.
Tapi ya kayak gini, susah. Karena nggak ada orang mau dapetin sesuatu itu tidur-tiduran, kata mami aku gitu. Terus sampai akhirnya aku casting tetap paksa karena harus bayar segala macem dan sebagainya. Dan Aca inget banget waktu itu Aca harus dipindahin ke Padang waktu itu karena mami tuh udah nggak tahu mau bayar uang kontrakan tuh kayak apa gitu. Akhirnya diam-diam, aku inget banget aku lagi ke kayak vacation gitu sama temen-temen aku. Kakak aku nelpon ke temen aku, terus ngasih kabar, Caca ini ada kabar penting gitu. Oke, ya kenapa kak? Adek, ternyata aku lulus semifinalis waktu itu, alhamdulillah. So kayak nggak percaya gitu, aku nggak tahu gitu. Hah, maksudnya gimana? Iya ternyata kakak aku masukin diem-diem portofolio aku ke Gadis Sampul. Itu tahun 2008. Aku kelas 3 SMP waktu itu. Ya udah, terus aku happy dan segala macam, aku ikutin langkahnya dan segala macam sampai akhirnya aku ya masuk final dan disitulah awal mula karir aku. Sampai akhirnya berjalan pada saat itu gitu. Di titik pada saat aku merasa lagi runtuh banget, terus entah kenapa aku menyadari bahwa gak ada satupun hal di dunia ini yang paling mencintai aku tuh kayak Allah cinta sama aku sih. Karena seni melihatnya tuh kadang-kadang aku suka kalau ada sesuatu tuh pasti ngeliatnya tuh ke negatifnya gitu. Bukan sisinya, bukan seni melihatnya Allah gitu kan, kita nggak bisa samain perspektifnya kan. Baru nyadarnya, oh gini ya maksud Allah tuh begini gitu. Nah itu kan butuh waktu untuk bisa kayak gitu. Titik berserah itu ketika aku menyadari bahwa rasa syukur itu lebih banyak daripada rasa kesedihan itu sendiri. Gitu. Dan biasanya aku akan count the blessing, walaupun itu susah banget dan perlu dipaksa. Karena lagi-lagi aku bukan motivator yang suka bilang, kamu harus bersyukur. Karena pada dasarnya bersyukur susah banget dan aku merasakan sampai detik ini. Jadi aku harus tiap hari berupaya dan memaksa apa-apa aja yang perlu aku syukurin dalam hidup aku. Gitu. Aku masih bisa bernafas secara gratis, aku nggak perlu bernafas pakai tabung oksigen. Aku masih bisa bangun tidur dengan nikmat dan ngelihat anak-anak aku sehat, Masya Allah. Aku masih punya tempat tinggal, aku masih bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus minum obat tidur. Menurut aku manis banget karena kayak ternyata perjalanan aku dari kecil, dari lahir aku sampai aku sekarang, ternyata Allah tuh lagi mempersiapkan aku untuk bisa menghadapi badai-badai selanjutnya gitu. Karena kalau mungkin aku lahir nggak dengan mentalitas yang dididik sama Allah jadi kayak sekarang, bisa jadi aku berantakan sih. Jadi ini indahnya, menurut aku ini indahnya skrip dan skenario Allah buat aku sih. Gitu. Menjadi manusia itu emang perlu menyadari bahwa sejatinya kehidupan tuh ujian sih, gitu. Jadi emang dunia nih bukan tempat buat seneng-seneng aja, karena kita akan lelah sih sampai wafat gitu. Dan aku udah menyadari itu sampai detik ini. Dan menurut aku segala kesenangan dunia yang kita punya sekarang itu benar-benar semuanya semu gitu. Senengnya paling cuman ada kadar waktu gitu. Jadi menurut aku sih berarti Allah segitu maha baiknya ngasih kita kesenangan-kesenangan yang semu ini untuk bisa bikin kita lebih bersyukur sih gitu. Walaupun itu susah banget gitu. Dan lucunya di antara segala kesenangan semu itu, dengan hadirnya satu badai kita bisa melupakan semuanya. Jadi aku
bisa bilang bahwa menjadi manusia sekali lagi perlu terus menyadari bahwa hakikat kehidupan adalah ujian sih.